Tentang dalil nakli yang membedakan antara perempuan lebih baik sholat di rumah dibanding di masjid. Nah, sementara 2 minggu yang lalu Kiai pernah menerangkan bahwa dalam Islam itu tidak ada kasta. Nah, sementara kalau sholat di masjid itu kan kita dapat pahala lebih besar dibanding kita sholat di masjid. Nah, kenapa perempuan itu lebih baik sholat di rumah dibanding di masjid? Terima kasih. Baik, memang dalam Islam perempuan sholat di masjid tidak boleh dilarang. Yang melarang salah, karena Nabi sudah mengeluarkan juga statement la tamna'u ima Allahi masajidallahi wa'lamuhunna anna salatahunna fi buyutihinna afdalu min salatihinna fil masjidi ma'i. Anda jangan larang-larang hamba perempuan Allah, yakni orang perempuan, sholat di masjid. Jangan dilarang. Yang melarang salah, tapi bilangin aja sama dia kalau pengen cari ganjaran gede di rumah, sholatnya dia di rumah lebih tinggi dibanding sholat dia di masjid yang imamnya saya. Kata Nabi, imamnya Rasulullah, masih tinggian perempuan sholat di rumah. Itu imamnya Rasulullah. Lagi Rasulullah, apalagi Bang Bulo gitu. Ini Rasulullah, imamnya masih tinggian di rumah. Kenapa begitu? Jadi perempuan itu secara jujur lebih tertutup, lebih baik. Lebih tertutup, lebih baik pekerjaannya perempuan, karena jiwanya perempuan pengennya berontak, pengennya keluar rumah, gatel. Perempuan gatel, biar dia tahu itu pasar malam isinya dasternya itu aja. Tapi kalau pengen lagi gila ada pasar malam, pengennya keluar aja dia. Emang perempuan begitu. Dan pulangnya nggak sebentar, kalau belum gulung belum pulang juga. Jadi perempuan itu lebih tertutup, lebih baik. Begitu. Di rumah lebih bagus. Di masjid banyak. Ada aja yang diomongin. Masjid, lihat tuh si Anu tuh muknanya udah kayak Pulau Seribu, banyak hitam-hitamnya. Ada aja yang diomongin. Perempuan tuh. Jadi ganjaran yang dia dapat nggak sebanding dengan dosa yang dia dapat. Begitu. Banyak macam-macamnya. Itu perempuan. Maka perempuan itu kalau pengen besar di rumah. Sebetulnya kalau mau dilihat, dengan di rumah lebih banyak dia bisa ngontrol anak. Dia ngontrol. Bahkan rumah aja berkelas. Sama Nabi. Ruang tamu sama kamar masih tinggian ganjarannya di kamar. Kamar ada kamar lagi. Kalau orang kaya tuh kamarnya punya kamar lagi, kamar kholwatnya. Kalau saudara nih, moga-moga ibu yang bertanya ini Allah beri rezeki luas, kaya raya, punya kamar gede, kamarnya itu dikamarin lagi, jadi tempat sholatnya di kamar, di dalam kamarnya. Kalau kita kan kamar kita yang rada kaya, ada kamar lagi buat kamar mandi, begitu kan? Tapi yang kamar mandi itu kalau salafus soleh kamar sholat, begitu. Kamar sholat lebih tertutup lagi, itu lebih cakep, begitu. Itu Nabi begitu. Tapi tentu tidak semuanya begitu. Kenapa? Jadi kalau dia pengen cari ganjaran besar,
pengabdiannya dia, surganya ada di sana. Kalau keluar rumah macam-macam yang dipikirin, macam-macam, begitu, macam-macam. Perempuan macam-macam. Makanya karena macam-macam ini, enggak heran kami temukan ada seorang suami, waktu bininya bilang, alhamdulillah bang, di kampung kita ini ada majlis taklim baru. Kata lakinya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu bininya alhamdulillah, lakinya innalillahi. Loh, emang musibah bang? Bukan, seragam yang kemarin belum lunas, ini seragam lagi nih, begitu. Tuh lakinya, ada tuh yang kayak begitu. Karena kalau udah keluar rumah, perempuan tuh pengen menunjukkan apa yang dia punya. Itu perempuan seperti demikian jiwanya. Karena itu Nabi faham perempuan itu cakep. Maka di antara pekerjaan perempuan yang paling baik menjahit. Itu paling bagus. Perempuan menjahit. Menjahit nggak kemana-mana, di situ aja. Diajak ngobrol aja gak mau, tahu kena jarum. Begitu. Dia di rumah duduk aja. Emang begitu. Itu perempuan cakep kerjaannya. Kalau di luar perbandingan mulu, di majelis saja nih yang ngomong. Itu bajumu bagus po. Ya alhamdulillah, laki saya ulang tahun, katanya saya dibeliin baju. Nih bukan ini doang nih, 3. Dia langsung aja, ya Allah geblek banget laki gua mah. Tuh udah langsung nyela aja. Itu ketemu perbandingan. Jadi perempuan itu di rumah jauh lebih bagus. Cuman bukan bermakna enggak boleh, bukan, terserah dia. Tapi ada orang rumahnya kecil sekali, kalau di rumah nggak bisa, mau bagaimana lagi? Emang rumahnya RSSS begitu. Rumah sangat strategis sekali. Ke dapur dekat, sumur dekat, kasur dekat, ruang tamu dekat, kemana-mana dekat. Tempat kalau kemana-mana dekat namanya tempat strategis. Jadi suaranya kecil. Kenapa kecil? Saya nggak perlu teriak manggil laki, nyampe. Saking strategisnya. Itu cakep. Itu kayak gitu. Rumahnya kecil, anak banyak, dia bingung mau sholat di masjid. Ya nggak apa-apa, bagus juga. Masalahnya begini, di rumah laki saya aja nggak sholat masalahnya. Ini dia nyontoh ya. Sebetulnya keberimbangan hidup yang diajarkan oleh Nabi. Karena Islam agama wasatiyah. Kalau laki di masjid, si perempuan di masjid, maka rumahnya nggak dipakai sholat. Begitu. Sementara Nabi bilang, nawiru buyutakum bisolah wa tilawatil Quran. Kasih cahaya rumahmu dengan sholat. Maka perempuan kalau di rumah dibagi. Rumahnya ada cahaya, lakinya memang keluar. Kenapa? Emang laki disuruh keluar, perempuan di dalam. Kalau perempuan pergaulannya terbatas, hidupnya jauh lebih bahagia dibanding perempuan yang kemana-mana, jauh lebih stres. Begitu. Kalau terbatas, itu lebih enak. Itu perempuan. Itu kayak begitu. Jadi boleh. Dia ke masjid silakan saja. Hanya agama menyuruh biar rumahnya diisi ibadah. Karena lakinya keluar rumah, sholatnya di masjid anu. Begitu. Tentu tidak selamanya. Kan perempuan juga enggak itu lalu ditelan mentah-mentah, enggak haji-haji kalau di rumah aja ya kan. Karena ada ajaran haji, tentu dia sholat juga. Masa dari Mekah mau sholat zuhur pulang lagi ke rumah? Kan enggak begitu juga. Agama tuh enggak sesempit itu. Cuman kenapa gitu? Jawabannya karena kita muslim, orang yang patuh apa yang diajarkan oleh Nabi. Ikuti yang ada. Kalau ibu lagi di rumah-rumah tapi ibu lagi pergi-pergian, ya kan sholat di masjid ya. Rumah-rumah di mana lagi? Itu begitu. Tapi kalau direnungi,
Nabi mengajarkan keseimbangan hidup supaya rumah kita juga ada cahaya. Tapi kalau lakinya di masjid, bininya di masjid, rumahnya hanya ada televisi, hanya ada media-media, tapi tidak ada cahaya di dalamnya. Luar biasa keberimbangan ajaran Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau di rumah lebih enak, sambil bisa netein bocah, jagain bocah segala macam. Kalau di masjid dia tidak tahu. Berbeda dengan ngaji. Kalau dia ngaji di rumahnya nggak ngaji, ya dia keluar, izin aja sama suaminya, kecuali hal-hal yang pokok, yang prinsip. Kurang lebih demikian. Wallah a'lam.